Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarafana bi khatimin nabiyyin. Iz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Pertama, selalu kita mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga selawat dan salam tidak pernah henti-hentinya kita menyampaikan kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita masih dalam suasana bulan-bulan yang merayakan daripada hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu yang bahwa bulan-bulan Maulid ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, lebih kurang 4 bulan. Sering kita memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila kita melihat membaca sejarah yang bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal juga dan juga bertepatan dengan hari Senin juga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tahunnya yang berbeda. Lahirnya beliau pada tahun 571 Masehi ataupun yang dikenal dengan tahun gajah. Pada saat itu tentera Abrah hendak menghancurkan Ka'bah. Dan wafat beliau tanggal 12 bulan awal pada hari Senin tahun ke-11 Hijriah. Jadi apabila kita menjumlahkan Nabi kita Muhammad SAW diberikan kesempatan hidup oleh Allah di atas bumi ini cuma 63 tahun. Itu kekasihnya Allah, utusannya Allah. Hanya Allah beri kesempatan 60 tahun tinggal hidupnya. Coba kita bayangkan berapa lama beliau sudah hidup di alam kubur. Padum tripkah? Itu Nabi kita. Apalagi membicarakan para nabi-nabi yang lain. Mulai semenjak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan Nabi Isa dan sebagainya. Sudah berapa tahun mereka berada di kubur. Kalaulah para nabi, para sahabat Nabi hanya ke masalah. Kenapa tidak jadi masalah? Karena pasti kubur-kubur mereka menjadi sebuah taman dari taman surga. Mereka lebih menikmati hidup di alam barzah ketimbang hidupnya di alam dunia. Tapi bagaimana umat-umat, bagaimana manusia-manusia yang ketika dia meninggal, ketika hidup di atas dunia ini mungkin membawa dosa ketika meninggal, gak sempat taubat, maka pastilah kubur mereka menjadi sebuah liang daripada api neraka.
Maka ketika hidupnya Rasulullah, malaikat Jibril pernah datang kepada beliau menyampaikan, Ya Muhammad, Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, silakan kau hidup seperti apa, tapi kau pasti di penghujung kehidupan itu kamu pasti mati. Nyan malaikat gejak Nabi lagi nyan gepegah. Silakan. Mau hidup seperti siapa, mau hidup seperti apa, silakan. Tapi fa innaka mayyit, di penghujung kehidupan mati. Karena kematian itu merupakan pelajaran yang cukup besar bagi seseorang yang hidup. Maka Nabi mengatakan, kutinggalkan kepadamu dua perkara peringatan. Pertama yang selalu berbicara, yaitu Al-Quran yang memanggil manusia. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Seperti hari ini, ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Memanggil, menyuruh, berbicara. Tapi ada pelajaran yang tak berbicara, itu main. Maka dianjurkan ketika ada main di hadapan kita itu adalah bukan disuruh baca Al-Quran pada hakikatnya, pada dasarnya. Kan giyu baca Quran. Yang disuruh berpikir. Giyu semiki. Uronyo, sipulannya di hadapan kita yang tak bernyawa lagi. Mungkin besok lusa kita akan seperti ini. Giyu semiki. Cuman pakan ciri giyu baca Quran ketimbang tak pegah haba, lebih hebat baca Quran. Tapi pada dasarnya diperintahkan berpikir. Tafakkaru sa'atan bi khairin min ibadati sab'ina sanatan, berpikir. Karena itu pelajaran yang sangat bernilai. Maka oleh karenanya para malaikat datang kepada Rasulullah, silakan kau hidup seperti apa, tapi ingat Muhammad, di penghujung kehidupan akan wafat engkau, akan meninggal engkau. Mau hidup seperti Fir'aun, silakan. Hari ini kita ada jabatan, hari ini kita ada kekuasaan di tangan, mau hidup seperti ini, seperti itu, silakan. Anak sotam. Tapi ingat, kita tidak ada yang kekal. Kullu nafsin za'iqatul maut, iza ja'a ajaluhum lastakhirus sa'ah wa la yastaqdimun. Oh, kita mau hidup seperti Karun, silakan sibuk dengan mengurus harta. Salat kadang-kadang terbengkalai, apalagi solat berjamaah. Pembelajaran kadang-kadang terbengkalai, padahal di madrasah, di masjid adanya majelis taklim. Etiket 50 golong bereh, doa semayang golong pas. Tapi kita sibuk dengan mengejar harta. Memang Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubus syahawat. Allah berikan nafsu pada diri manusia. Minan nisa, cinta kepada wanita, wal banin, cinta kepada anak, cinta kepada harta. Tapi di penghujung ayat Allah mengatakan zalika mataul hayatid dunya, semua itulah hanya perhiasan dunia. Ketika gedanyo mati, ketika gedanyo meninggal, hanya 3 perkara yang mengantarkan kita ke kubur. Nah, motor mahai, tapi tidak pernah ada mayat dikasih naik dalam motor Alphardnya, Innovanya, Fortunnya. Anak temakut dipegang, takut motor-motor menghantu untuk pergi ambulan mandang. Ataupun dinaikkan mobilnya pribadi, keluarganya, anaknya, istri dan suaminya mengantarkan ke kubur. Dan yang ikut serta amalannya. Rasulullah menyampaikan 2 kembali. Harta akan kembali, anak akan kembali. Oh, dia orang tuanya banyak duit,
Ia berat dia terkubur pupah 20 juta, 15 juta, 10 juta. Yang anaknya Haitim berat terkubur. Yang anaknya. Tapi yang seharusnya bukan orang lain yang ngaji di atas kubur ayahnya. Bukan orang lain yang memandikan mayatnya. Saya beberapa hari yang lalu di Langsa, di kampung saya sendiri, di kampung Jawa. Kami jamaah takziah sudah duduk hampir lebih kurang 2 jam. Kebetulan ibu itu anaknya pejabat semua. Pejabat semuanya. Sudah 2 jam kami duduk. Lun tanya ngelun, sudah siap dimandiin? Belum. Kenapa belum? Hana so pangku. Tidak ada yang pangku. Hana so lemung mayatnya. Walaupun anak sekian orang, semua kepala dinas, dokter, terpaksa diambil tempat pemandu mayat. Bagaimana sedihnya mayat. Orang tua kita mulai semenjak lahir memandikan kita, sampai sekian tahun orang tua memandikan anaknya. Tapi si anak ketika orang tuanya meninggal, bak dengkui mum pun ba ile semano ilmu Haitim. Ini contoh barang hari ini tahun 2023. Tapi bagaimana anak tahun 2035 nanti? Mungkin Yahya Kaime badul semir ente. Mato me badul semir badang gede. Itu sangat tergantung kepada didikan yang kita berikan ketika dia kecil. Sangat-sangat tergantung. Maka oleh karenanya kita sebagai orang tua pada hari ini, kita hidup seperti apa, dan anak-anak juga, anak-anak kita juga seperti apa. Ya, karena gedanya wate matin tu, wate tu lang kubu, gedanya ni malaikat. Hai Pulan bin Pulan, apa yang kau inginkan pada hari ini? Pu yang tingkat dera kuronyom. Oh, masa anda jih long gepi udip oleh Allah Ta'ala akan kujak majelis taklim lagi awaknya nuroji. Akan datang ke majelis taklim seperti kawan-kawanku dulu. Akan datang berjamaah subuh, isya dan sebagainya seperti mereka-mereka dulu. Ilun pada hari tau angan masjid tapi ilun absen watianyan. Jino kamati ilun ada masjid long gepudip bea lagi awaknyan. Untuk apa kita merindukan? Sudah terlambat. Maka oleh karenanya selagi Allah berikan sisa-sisa hidup, mari kita meningkatkan ibadah. Bagaimanapun hebat Fir'aun, Karun, Namrud, Raja Abraha, akhirnya mereka ditelan oleh bumi. Walaupun di dunianya gepulurung oleh Allah, gebuka dunia selebar-lebarnya kepada mereka. Pada fikir-fikir gedanya lonyo sayang Tuhan. Walaupun hana aku jabar, walaupun hana aku ibadah, rezeki semakin mutamah dan mutamah. Nyan istidrat kepegahnya. Gepulurung, sabah taat, geweng baut habis itu. Hadirin sidang jamaah yang dikenali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, geperah di malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad, wahbab ma syi'ta fa innaka mufaraqah. Ya Muhammad, silakan kau cinta siapapun yang kau cinta, silakan. Tapi ingat yang kau cinta itu Muhammad akan berpisah denganmu. Silakan. Siapapun apapun yang kau cinta, yang akan kita cinta pada hari ini, pasti berpisah, kecuali cintanya kita kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah yakuna Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak sempurna iman seorang itu apabila dia tidak mencintai Allah melebihi kepada cinta yang lainnya. Apakah dia cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, cinta kepada hartanya dan sebagainya. Kita harus mengutama cinta kita kepada Allah.
ban mati mandum berpisah, ya, berpisah. Maka oleh kerana mari kita bertafakur, mari kita merenungkan, seandainya singgah lusa gedanyo dicabut nyawang oleh Allah, baik terjadi penyesalan ketika orang-orang yang kaduluan meninggalkan gedanyo. Yang kelih malaikat menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, lakukan apa saja Muhammad, silakan kau lakukan, silakan buat saja kau buat, silakan. Tapi ingat Muhammad, apapun yang kau lakukan itu Allah akan membalasnya, kau akan tanggung jawabnya, akan tanggung jawab. Famay ya'mal misqala zaratin khairan yarah wa may ya'mal misqala zarratin yarah. Sekecil apapun keburukan ataupun kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas. Maka ketika di akhirat ente wadah gejuk buku amalan, terkejut kadang-kala, terkejut. Wadah Allah perintahkan ikra, kita baca, coba baca catatanmu itu, coba baca rapormu itu. Menang tak buka, terkejut. Akan terkejut. Bantakalan pernah dosa-dosa yang pernah kita lakukan dulu ketika kita umur-umur sudah balik. Hanya umur golong balik, menukah nak getulih, macam getulih buat buku runci. Dosa-dosa, baik dosa dengan Allah ataupun dosa dengan manusia yang pernah kita lakukan ketika kita sudah balik, yang kadangkala tiada siapapun yang tahu, hanya pribadi kita yang tahu. Malah kita pribadi hana letingat kadang kepada dosanya. Anak katua tu yang udip turunnya 70 tahun ke 60 tahun yang kau likut katua tu, ternyata di dalam buku amalan itu tercatat, sehingga takut dia, Masya Allah, akan lain tak buku amalannya. Dosa-dosa yang dulu-dulu, yang ilun hanalun tingkat le, gak pernah kita tahu lagi, ternyata masih tercatat di situ. Kenapa tercatat? Karena kita lalai ketika dunia, tidak bertobat kita kepada Allah. Pada Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Hana. Semua kita berdosa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap banyak Adam itu banyak dosanya. Yang dulu-dulu, apakah dosa dengan orang tua, dosa dengan tetangga, dosa karena meninggalkan sholat pada saat-saat kita remaja, pada saat-saat kita jadi seorang pemuda yang sibuk dengan dunianya. Ni kena orang Aceh peik layang manteng angin meen tengah muda, kita abaikan perintah dan larangan Allah. Sudahkah salat kita, puasa kita qada? Sudahkah kita bertobat kepada Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apakah dosa-dosa itu akan hilang? Akan hilang catatan malaikat raqib dan atid dan sebagainya? Hana gada pertanyaan. Tercatat dengan baik. Maka malaikat menyampaikan kepada Nabi kita, silakan Muhammad lakukan apa saja, tapi ingat Muhammad, apa yang kau lakukan itu akan Allah balas. Yang orangnya kita sembunyi-sembunyi, silakan, silakan. Begitu lihat kiri kanan, depan belakang tidak ada manusia, kita lakukan sebuah maksiat, silakan. Makanya Imam Ghazali pernah menyampaikan kepada murid-muridnya, wahai muridku, apa yang paling ringan dalam kehidupan dunia ini? Mereka menjawab, oh oksigen, oh kapas dan sebagainya. Benar, tapi yang aku maksud bukan itu wahai santriku. Yang paling ringan dilakukan oleh umat manusia, yang pertama sekali meninggalkan sholat, karena semayangnya berat. Maka kita hari ini dan juga anak-anak gedanyo selalu kita ingatkan, walaupun mereka sudah S1, sudah S2,
ingatkan solat. Walaupun mereka sudah balik, mungkin secara hukum hana tanggungjawab urung cikli, tetapi Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mungkin salah gedanya hana tajuk pendidikan wa taubud uraje, tauhidnya enggak pas, fikihnya enggak pas, tasawufnya enggak bereh, termasuk dosa kita urung syik mengutamakan pendidikan yang fardu kifayah, meninggalkan pendidikan yang fardu ain. Menyajak buat bunuh ban kau ujian baik ajak buat nyo sakit ulai je kena ujian. Tapi kalau sekolah baikna alpa ante 22 buah alpa ha iglah, boleh, tak jadi masalah. Tapi utamakanlah yang fardu'in, yang sering guru-guru sampaikan, ilmu tauhid, ilmu untuk mengenal Allah, apalagi kondisi yang seperti hari ini, ilmu fiqah, tata cara beribadah. Mungkin kau diperlak hana menyertai semayang di masjid Kota Langsa takalad, bermacam ragam, baik cara mengangkat takbirnya ketika sedang sholat bergerak, yang gedanya biasa berturut-turut 3 langkah, 3 kali bergerak batal semayang. Tapi ada orang semayang bukan lega, berkali-kali, yang tak kala pakaian luar biasa, umur kat dia tu 50. Kenapa? Mungkin itu mazhab lain, mungkin juga mazhab lain. Tapi kalaulah mazhab kita, apabila bergerak berturut-turut 3 kali, maka batallah sembahyang itu. Kemudian kita gerhem saja. Kalau di Kota Langsa biasa kan siga padahal berdehem sekali yang kamu membuat gedanya rusak daripada ibadah salat. Tapi mereka sudah mau salat, sesudah salat wajib set sunat lom, tetapi dalam melaksanakan ibadah kadang-kala tidak memadai daripada ilmu. Ini tugas-tugas kita sebagai orang tua pada hari ini. Hanleh ada, maka malaikat menyampaikan kepada Nabi, silakan kau lakukan apa saja, tapi ingat yang kau lakukan itu akan kau bertanggungjawab. Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergerak selangkah pun manusia apabila dia tidak mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua ini terus fastabiqul khairat. Ketika kita mati, mudah-mudahan kubur kita menjadi sebuah taman-taman surga, tidak Allah jadikan kubur kita sebuah liang daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولذكر الله أكبر